Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya, Monica Pujiati, dan rekan saya, Tommy Calvin, akan membahas mengenai analisa laporan keuangan Bank Muamalah Indonesia per akhir tahun 2018 dan 2019. Sebelum membahas topik utama, mari kita bahas sekilas mengenai Bank Muamalah Indonesia. Bank Muamalah Indonesia adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, menjalankan fungsinya sebagai bank dengan menjalankan kegiatan usaha pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Bank Muamalah Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. Dibuat di hadapan Yudo Paripurno SH, notaris di Jakarta, dengan nama PT Bank Muamalah Indonesia. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992. serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 April 1992. Pendirian Bank Muamalah Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sehingga pada 1 Mei 1992, Bank Muamalah Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Puncuknya, pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalah Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Sekian sekilas mengenai Bank Muamalah Indonesia. Selanjutnya, mari kita melihat laporan neraca dan laba rugi Bank Muamalah Indonesia per tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 yang akan kita tampilkan sebagai berikut. Pada laporan neraca, total aset Bank Muamalah Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 50,5 triliun, turun sebesar 11,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 57,2 triliun. Pada aspek kualitas aset Bank Muamalah, terjadi peningkatan pada NPF dari 2,58% di tahun 2018 menjadi 4,30% di tahun 2019. Namun, kinerja bank masih terbilang sehat karena masih memenuhi kualifikasi umum bank sehat sesuai ketentuan yang diwajibkan oleh OJK. Untuk NPF adalah harus di bawah 5%. Pada bagian pembiayaan, per 31 Desember 2019 mencapai 29,1 triliun. Turun sebesar 9,93% atau 3,2 triliun dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar 32,3 triliun. Penurunan nilai total pembiayaan tersebut banyak dikarenakan penurunan nilai pembiayaan musyarakah dan juga mudharabah selama tahun 2019. Dari segi dana pihak ketiga, Bank Muamalah telah menghimpun dana dari masyarakat selama tahun 2019 sebesar 40,3 triliun. Dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 11,57% atau sebesar 5,2 triliun dari semula 45,6 triliun di tahun 2018. Dana pihak ketiga dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Penurunan dari dana pihak ketiga pada tahun 2019 berasal dari penurunan nilai deposito sebesar 21,27% dibandingkan dengan posisi tahun lalu.
Sementara jasa pada tahun 2019 meningkat sebesar 3,61% dibandingkan dengan jumlah tahun lalu, di mana jumlah tabungan meningkat sebesar 579,8 miliar yang tercatat pada tahun 2019 sebesar 14,7 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 14,2 triliun. Sementara nilai giro juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, di mana pada tahun 2019 giro tercatat sebesar 3,66 triliun, naik sebesar 1,73% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar 3,60 triliun. Pada bagian ekuitas, dapat kita lihat ekuitas Bank Muamalah Indonesia pada tahun 2019 adalah 3,937 triliun, yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,40% atau 15,5 miliar terhadap posisi ekuitas pada tahun 2018 yang sebesar 3,921 triliun. Kenaikan tersebut terutama diperoleh dari return earning dan juga surplus terhadap revaluasi aset tetap. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tommy Calvin. Baiklah, bersama saya Tommy Calvin, mari kita lanjutkan dengan membahas tentang laporan laba rugi Bank Muamalah Indonesia per tanggal 31 Desember 2018 dan 2019. Dari laporan laba rugi yang telah kita tampilkan, di tahun 2019, Bank Muamalah Indonesia mencatat pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudorib sebesar 2.779.691 juta. Terdapat penurunan sebesar 13,68% atau 449.909 juta. Bila dibandingkan dengan posisi pendapatan tersebut pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar 3.220.190 juta, penurunan penerimaan pendapatan ini terjadi karena penurunan posisi pembiayaan yang merupakan komponen utama pendapatan bank. Dan di tahun 2019, bank mencatat adanya kenaikan bagi hasil dana syariah temporer sebesar 6,91% menjadi 2.396.720,81 juta. Dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 2.241.736,94 juta, hasil ini disebabkan oleh peningkatan beban bagi hasil surat berharga yang diterbitkan oleh bank dan juga deposito. Pendapatan operasional lainnya mengalami kenaikan sebanyak 64,66% menjadi 1.154.894 juta dari tahun sebelumnya yang secara kumulatif berjumlah 700.1.343 juta. Kenaikan pendapatan operasional yang dapat dibukukan oleh bank selama tahun 2019 serta adanya rekoneri dan aset yang telah dialihkan. Pada beban operasional lainnya, bank senantiasa menjaga tingkat beban operasional pada level yang optimal. Upaya perbaikan operasional bisnis telah dilakukan secara maksimal beberapa tahun terakhir dan juga upaya efisien telah bank lakukan dan demi bisa menekan biaya operasional pada tahun 2019. Bank telah berhasil menurunkan beban operasional sebesar 92.570 juta secara keseluruhan, di mana pada tahun 2019 bank tercatat sebesar 1.518.356 juta hingga turun 5,75% jika dibandingkan dengan beban operasional tahun lalu yang sebesar
1.610.926 juta. Kedepannya, bank masih harus lebih berusaha untuk bisa menekan biaya operasional agar bisa lebih efisien. Dari data yang saya sebutkan, maka didapatkan laba operasional. Bank mengalami penurunan sebesar 49.361 juta telah menjadi 19.509 juta pada tahun 2019. Total laba operasional yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 68.870 juta. Penurunan laba operasional ini terjadi dikarenakan penurunan pendapatan bank sebagai mudorib yang koreksi cukup dalam sepanjang tahun 2019. Dan dari data yang saya sebutkan, maka didapat persentase BOPO atau beban operasional terdapat pendapatan operasional di tahun 2019 ialah 99,50%. Dapat kita lihat bahwa laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax, yang dimiliki oleh Bank Muamalat dapat tahun 2019 adalah sebesar 26.166 juta. Terdapat penurunan sebesar 42,88% atau 19.639 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 45.806 juta. Hal utama yang disebabkan penurunan ini adalah penurunan pendapatan utama bank dari pembiayaan. Sehingga pada tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia berhasil membuka laba bersih sebesar 16.326 juta atau mengalami penurunan sebesar 64,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 46.002 juta. Dan ROA return of asset pada Bank Muamalat pada tahun 2019 adalah 0,05%. Maka didapatlah laba per saham dasar Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 100,60, sedangkan pada tahun sebelumnya adalah 4,51. Terdapat penurunan sebesar 64,51% dari tahun lalu yang disebabkan oleh penurunan laba bersih bank pada tahun 2019. Oke, sekian dari kami kelompok 1, saya dan Monika Pujianti. Bila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.